Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi. Kali ini saya akan membacakan sebuah kitab, yaitu kitab Fathur Rabbani, yang dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu taala anhu. Saya akan membacakan pertemuan yang ke-53 di dalam kitab Fathur Rabbani. Bismillahirrahmanirrahim. Al-majlisu ats-tsalitsu wal khamsuna, yaitu pertemuan yang ke-53. Waqala radhiyallahu taala anhu, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu taala anhu berkata, Asyiyatas Tsulatsa'i, pada sore hari Selasa, fil madrasati, di madrasah beliau, Sabi'a asyara, pada tanggal 17 Syahra Ramadan, bulan Ramadan, sanata khamsin wa arba'ina wa khamsimi'atin, tahun 545. Syekh Abdul Qadir radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan di madrasah beliau pada hari Selasa sore tanggal 17 Ramadan tahun 545, beliau mengatakan, la budda minal ikhtibari wal ibtilai, harus ada ujian dan harus ada cobaan, al ibtila, walasiyama lil mudda'ina, dan lebih-lebih kepada orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai seorang wali, harus diuji dan harus mendapatkan cobaan terlebih dahulu sebelum ia mengaku-ngaku sebagai seorang wali. Karena apa? Laulal ibtila'a wal ikhtibara ladda'al wilayata khalqun katsirun. Kalau bukan karena cobaan dan kalau bukan karena ujian, ladda'al wilayata khalqun katsir, maka banyak orang yang mengaku-ngaku bisa menjadi seorang wali, mengaku-ngaku telah mendapatkan derajat kewalian, padahal dia belum diuji, belum dicoba. Walihadza qala ba'dhum, oleh karena itu sebagian ahli ma'rifah mengatakan, wa kullul bala'i bil wilayah, setiap bala itu sebagai tanda salah satu bahwa seseorang itu bisa mendapatkan tingkat wilayah, tingkat kewalian. Kailat tadda'i, supaya tidak ada orang yang mengaku-ngaku menjadi seorang wali. Maka salah satu timbangannya, standarnya adalah al-bala ataupun cobaan. Seorang wali harus dicoba dulu, karena seseorang, misalkan kita mau naik kelas, juga harus ada ujian, harus ada cobaan terlebih dahulu, baru bisa naik kelas. Wa min jumlati alamatil wali, termasuk dari tanda sebagian besar kewalian seseorang adalah sabruhu ala adhiyatil khalqi, yaitu kesabarannya menanggung celaan, menanggung cobaan dari makhluk Allah, watajawuzi anhum, dan dia tidak mempermasalahkan cobaan tersebut, dia sabar dan tidak mempermasalahkan celaan dari makhluk. Al-auliya yata'amuna amma yarawna, wali-wali Allah itu menutup mata dari apa yang ia lihat, minal khalqi, dari makhluk-makhluknya Allah, wayata toroshuna, dan menutup telinga, amma yasmauna, dari apa yang didengarkan, minhum, dari makhluk. Qad wahabu, mereka para aulia itu telah memberikan kehormatan kepada makhluknya Allah. Mereka selalu menjaga rahasia-rahasia dari makhluk-makhluknya Allah, bukan dibeberkan, bukan diumbar, dan juga bukan disampaikan di halayak ramai.
Sebagaimana pernyataan hubbuka li syai'i yu'mi wa yusimu, cintamu pada sesuatu dapat membutakan dan dapat menulikan atau dapat membuat tuli. Ahibbul haqqa azza wa jalla, cintailah al-haq yaitu Allah azza wa jalla, fa'amu wa sammu an ghairihi, maka kamu akan buta dan tuli dari selain Allah. Yalqunal khalqa bil kalamit thayyib, mereka orang-orang yang sudah mendapatkan wilayah, mendapatkan tingkat kewalian akan bertemu kepada makhluk, akan menyampaikan, akan berbicara kepada makhluk bil kalamit thayyib, dengan ucapan yang baik, warifki, dengan ucapan yang lembut, wal madarati, dan dengan ucapan yang lemah lembut, al madarah yakni layyin. Wa taratan yakhdhubuna alaihim ghiratan lillahi azza wa jalla, terkadang para aulia juga dapat marah karena Allah Ta'ala, wa muwafaqatan fi ghadhabihi, karena marahnya aulia itu atas isyarat dari Allah Azza wa Jalla. Hum attiba, mereka itu seperti dokter. Qad alimu anna likulli maradhin dawaan. Mereka tahu bahwa setiap penyakit itu ada obatnya. At-tabibu la yudawi kullal mardha bidawain wahidin. Seorang dokter tidak mungkin memberikan obat pada setiap penyakit dengan satu obat saja, karena harus diketahui kalau penyakitnya sakit kepala jangan diberikan obat sakit gigi. Sebaliknya kalau sakit gigi jangan diberikan obat sakit kepala. Jadi seorang wali itu di samping membenahi hati makhluk juga membenahi penyakit-penyakit yang lainnya, seperti dokter. Dokter juga mengobati para pasien bukan hanya dengan satu obat, tetapi menyesuaikan penyakit yang diderita oleh si pasien. Wali juga sama, mengobati pasien, mengobati makhluk sesuai dengan tingkatan-tingkatan, sesuai dengan apa yang dirasakan oleh makhluknya Allah atau oleh pasien. Sehingga terkadang para aulia itu marahnya ini karena Allah. Tetapi pada dasarnya para aulia itu selalu berbicara dengan lemah lembut, dengan tenang, dengan santai, dan dengan penuh wibawa. Inilah yang dapat kami sampaikan sampai pada lafaz bidawain wahidin. Insyaallah nanti akan kita sambung, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan hidayah, diberikan kesehatan, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak kita dikumpulkan bersama orang-orang soleh, bersama para aulia, dan kita mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.